Kalau saya sih melihatnya sederhana, ya siapa yang bikin masalah? Asas kausalitas kan sebab akibat. Siapa yang bikin masalah? Yang bikin kan WNA. Dia selingkuh dengan WNI, meninggalkan istrinya yang sah, ya kan, istri dari negaranya. Ya lebih baik kita mengacu pada undang-undang imigrasi ya kan, orang yang bikin bermasalah di Republik Indonesia dibalik lagi ke negaranya, diselesaikan di negaranya. Ya hukum harus melindungi warga negara Indonesia kalau menurut saya kan, karena banyak di berbagai negara hukum itu betul-betul ketat melindungi warga negaranya. Kalau ada yang sengketa antara WNI dan WNA yang dibela warga negaranya bukan WNA-nya, seperti itu kalau menurut saya. Kenapa harus Ya sebenarnya gini ya, masalah konteks persoalan ini harus dilihat dulu secara lebih objektif ya. Tentunya perkara ini kan sebenarnya ya, terlepas siapa yang memulai ya, dan siapa yang menggoda ya. Cuma kan kita di Indonesia ini ada pemahamannya lebih kepada patriarkalistik ya. Jadi orang selalu mengedepankan bahwa sosok wanita itu selalu menjadi korban sebagai seorang yang inferior, sementara laki-laki superior. Nah, tapi tentunya ini juga kan perdebatan hal yang seperti ini juga harus kita kaji lebih detail. Tapi intinya beginilah singkatnya, bahwa di Indonesia ini mengenai tentang overspill itu, mengenai perselingkuhan itu sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang normatif, seperti hal dalam aspek pidana pasal 284 ayat 2 itu jelas banget bagaimana ketentuan-ketentuan, apa sanksi-sanksi dan sebagainya. Saya nggak sepakat lah. Jangan kita sebagai laki-laki selalu menyalahkan perempuan ya. Saya ngajar di berbagai universitas itu tidak pernah menyalahkan perempuan. Perempuan selalu benar, ya. Merasa kita kayak laki-laki itu nggak kesatria, sebenarnya menyalahkan perempuan, benar-benar menyalahkan perempuan. Ada asas kausalitas. Kalau kita tidak menggoda, ya perempuan juga mungkin tidak tergoda. Nah kalau kita sudah beristri, perempuan menggoda kita ya kembali ke kita. Kan kita harus sadar diri bahwa kita sudah beristri, tanpa kamu masih mau menerima tergoda oleh wanita. Semua laki-laki yang harus bertanggung jawab menurut saya, apalagi ini warga negara asing. Jangan sekali-sekali warga negara asing itu ya cuci tangan nih di sini, ya bahkan istrinya saya dengar melaporkan kan di Polda. Seharusnya itu sebagai kepala keluarga dia bermasalah, jangan biarkan istrinya melaporkan di Polda. Dia harus membela, lebih baik istri sama dia selesaikan di negaranya, jangan merusak di negara yang bukan menjadi negaranya. Kalau menurut saya begitu. Jadi jangan pernah salahkan warga negara Indonesia. Dan saya harap penyidik ya di kepolisian atau di keimigrasian tetap kita berpihak kepada warga negara Indonesia. Karena hukum di Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia, bukan untuk melindungi warga negara asing. Ini kan persoalannya ya, selain adanya perselingkuhan dan juga kedua adanya mengenai tentang status anak, ya kalau kita mendalami dalam perkara tersebut itu kan ada semacam gestur ya yang ditampilkan oleh si saudari Tisa Erni itu pada saat di YouTube yang sudah beredar luas di mana-mana, itu menarik anak kandungnya dari saudari Ami. Itu yang udah membuktikan itu udah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Tisa Marni. Karena kalau kita mengacu dalam konvensi, ada MOU baru tahun 2022 antara menteri dari Singapura, yaitu masalah Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, itu melakukan kerjasama dengan menteri di Indonesia itu mengenai tentang bagaimana penegakan hak-hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak maupun pemberdayaan terhadap perempuan. Itu jelas banget MOU-nya yang sudah dibentuk pada beberapa tahun yang lalu ya. Jadi tentunya di sini kalau kita mau lihat jelas itu adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudari Tisa Erni. Jadi kalau mau dimainkan di Singapura
maupun dimainkan ranahnya di Indonesia, tetap itu dinyatakan sebenarnya tidak sepatutnya dilakukan oleh saudari Lisa Erni seperti itu. Saya kurang setuju. Benar-benar kurang setuju kalau kita menyalahkan Lisa Erni. Lisa Erni bisa jadi korban dari suaminya, korban dari suaminya yang WNA tadi. Kenapa? Yang suaminya saja membela Lisa Erni kan, bahwa anaknya tanda kutip ditelantargi atau sering dipukuli oleh ibunya kan menurut keterangan suaminya. Sehingga bisa jadi kalau wanita itu kan lebih dominan perasaannya sehingga ada iba. Nah, dalam konteks ini Lisa Erni mungkin menjadi tanda kutip alat dari suaminya dari WNA itu, sehingga digerakkan untuk mengambil anak-anaknya dalam rangka melindungi, ya, karena anak-anaknya kan dengan ibu kandungnya merasa mungkin tidak nyaman ya kalau dapat perlakuan yang tidak baik ya, dan itu kan diungkap oleh suaminya. Sehingga menurut saya jangan melibatkan Erni sebagai pelaku. Di sini Erni juga sebagai korban, sebagai seorang ibu juga atau orang yang sudah pernah menikah. Kalau melihat anak kecil diperlakukan tidak baik, mungkin tergerak hatinya, moralnya tergerak. Apalagi suami tanda kutip ya selingkuhannya itu membenarkan bahwa tindakan ibu kandungnya adalah tidak baik, dan dalam rangka mengambil anak mungkin juga diserahkan kepada suaminya karena mereka seakan-akan sudah hidup bersama ya. Untuk itu makanya jangan sampai Erni itu menjadi korban untuk dua kali. Pertama disangkakan seperti pasal perzinaan, yang kedua dianggap mungkin mencuri anak. Itu akan korban dua kali untuk Erni. Jadi saya berpikir kita lihat awalnya nih, sebab akibatnya. Kalau menurut saya semuanya bermuara kepada perselingkuhan suaminya ya. Suaminya harus bisa bertanggung jawab menjadi pemimpin di rumah tangga. Ya, kenapa dia selingkuh tidak diselesaikan dulu? Kan kita tidak boleh. Kalau rumah tangga selesaikan dulu. Kalau sudah cerai baru cari yang baru. Jangan belum selesai sudah cari yang baru. Akhirnya dampaknya melebar kemana-mana. Tentang pengambilan anak itu seakan-akan buah, seakan-akan asap dari bara api yang ada. Jadi kita jangan kipasin asap. Ini bara apinya apa yang bermasalah? Oh, suaminya ya terhadap istrinya. Oleh karena itu, karena membuat gaduh di Indonesia ini membuat gaduh. Saya berharap imigrasi menindak tegas, kedua-duanya dikembalikan saja ke negaranya kan, untuk diselesaikan di negaranya. Jangan membuat laporan polisi di sini walaupun menurut undang-undang masih diperbolehkan, tapi yang bersangkutan seyogyanya lebih baik diselesaikan di negaranya, tidak melibatkan warga negara lain. Dengan nanti akan mencapai ada tuduhan-tuduhan lain selain pembinaan, pencurian anak dan sebagainya. Jadi warga negara kita juga yang jadi korban, padahal masalahnya adalah masalah warga negara asing. Begitu kalau menurut saya. Ini masih dalam hipotesa ya, dugaan. Nah, tapi yang saya kemukakan itu yang nyata-nyata itu pada saat anak kandung itu dibawa di hadapan dari orang tua kandungnya yang melahirkan. Itu dulu. Nah, ini kan persoalannya siapapun kalau ditanya kepada kaum wanita ya, tentunya yang mengalami sebagai objek penderita ya, itu pun selalu akan sia sekata bahwa itu tidak pantas, itu tidak etis gitu ya kan, tidak etis untuk melakukan tindakan seperti itu. Jadi kesimpulan saya ya, terlepas ini antara Lisa Erni sebagai warga negara Indonesia atau kami sebagai warga negara asing, ya kan? Tapi bagaimanapun juga bahwa kejahatan overspill yang namanya disebut dengan adanya perselingkuhan itu adalah sifatnya universal dan itu adalah urusan semua orang. Itu kan masalah pribadinya yang bersangkutan. Seperti saya ini kan kita laki-laki juga bisa menilai ya, mana yang sangat yang benar-benar sayang. Bisa jadi bukan berarti yang galak itu tidak sayang, karena khawatir anaknya menjadi tidak benar kan, bukan berarti yang sayang yang tidak galak itu lebih menyayangi, belum tentu. Itu semua ada di dalam hatinya mereka kan, bukan itu. Masalahnya kalau saya fokus kepada bahwa hukum itu untuk melindungi warga negara Indonesia, dan itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga alinea keempat juga dijamin bahwa hukum itu buat melindungi warga negara Indonesia, bukan menjadi melindungi warga negara asing.
Yang jelas warga negara Indonesia yang menjadi korban adalah si Tisa Erni. Yang bikin masalah adalah warga negara asing, yaitu suaminya diduga selingkuh dengan Tisa Erni. Kenapa dia berselingkuh dengan Tisa Erni? Kalau ada masalah suami itu kan diselesaikan dulu di negaranya. Jangan sampai dibawa-bawa ke negara orang, terus anaknya juga demikian. Seharusnya udah sebaiknya imigrasi menurut saya tidak tegas mereka. Kan ada undang-undang yang tidak tegas. Mereka yang membuat gaduh di Indonesia tuh suami istri dibawa aja, dideportasi aja. Di Indonesia diselesaikan, hukum ya sudah di stop karena hukum Indonesia begitu. Coba dong negara-negara barat kayak di Belanda, kalau ada konflik antara warga negara asing dengan warga negara Belanda, pasti ada negara berpihak pada warga negara Belanda. Nah, kalau untuk masalah kedaulatan tidak berlaku itu equality before the law, tidak berlaku, persamaan hukum itu tidak berlaku. Kalau hukum dibuat di Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia bukan warga negara asing. Perlu diingat juga, ya, terlepas dari WNA, ya, tapi kan kita melihat dalam kultur hukum di Indonesia bahwa objek penderita perempuan sebagai kaum inferior, ya, apapun dalam kasus-kasus yang terjadi baik itu di konteks kekinian maupun di masa lalu, itu selalu akan mendapatkan empati dari masyarakat. Jadi kalau kita mencoba mengadopsi dari pemikiran dari seorang filsafat hukum yang mengatakan bahwa the law is the expression of people will, bahwa hukum itu adalah kemauan orang banyak. Nah, inilah yang harus diimplementasikan dalam perkara kasus Tisa Erni. Akan lebih baik tidak diproses ya. Makanya karena itu belum diproses, saya berkali-kali pada saat saya wawancara, saya meminta kepada pihak kepolisian atau jaksa, kinerjanya ya, dia harus bisa bertindak secara cerdas, ya, mempunyai capability dan juga mempunyai integritas, supaya perkara-perkara seperti ini yang klasik ya tidak terulang kembali. Iya, saya agak kurang sepakat. Apa sih dasarnya penegak hukum mau memproses itu? Ya, apakah karena KUHP? Apakah KUHP itu juga diperlakukan untuk warga negara asing? Atau kita di Indonesia tidak punya kedaulatan terhadap hukum di Indonesia yang melindungi warga negara Indonesia? Kalau kita mengacu kepada hukum, ya kan, mengacu kepada teori Hans Kelsen, hukum adalah undang-undang, saya tidak sepakat juga begitu. Karena beda, misalnya seorang yang mencuri karena hobi, mencuri karena sulit, mencuri karena penyakit, hukumannya tidak boleh sama. Begitu juga terhadap hukum di Indonesia. Ya, warga negara Indonesia melakukan tindak pidana, warga negara asing yang melakukan tindak pidana, apakah dikenakan sama? Apalagi sumbernya adalah dari warga negara asing. Jadi saya mengacu kepada keadilan substansial, bukan prosedural. Nah, yang membuat negara-negara di Indonesia adalah warga negara asing, ya, bukan warga negara Indonesia. Saya tidak menyalahkan perempuan, apakah perempuan itu menggoda dulu atau yang laki-lakinya menggoda dulu. Saya tidak pernah menyalahkan perempuan. Saya anggap kalau perempuan menggoda dulu, kenapa laki-lakinya respon? Atau kalau laki-lakinya menggoda lebih salah lagi, ya kan? Sehingga perempuan Indonesia tertarik. Oleh karena itu, saya berharap para penegak hukum tidak mengacu kepada keadilan prosedural. Hukum bukan undang-undang. Ya, hukum itu harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Saya merah putih, jadi hukum itu harus berpihak kepada merah putih. Tapi itu perlu lihat juga keadilan prosedural itu berpijak bermuara kepada keadilan substansial. Jadi keadilan substansial itulah yang sedang diperjuangkan oleh saudari Ami, yang moga-moga dalam implementasinya dalam tingkatan pelaporan itu yang keadilan prosedural tersebut itu bisa terpenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Akan kalau keadilan prosedural bertolak kepada keadilan substansial, tidak sepakat. Banyak kalau nanti hukum dibicara mencuri 4 tahun, maka apapun alasannya 4 tahun. Padahal kan beda, kalau mencuri karena orang kelaparan, seharusnya dia tidak diponis bersalah karena dia lapar.
Di situ harus ada negara hadir apabila rakyat lapar, begitu tuh, iya kan? Nah, kalau bicara warga negara Indonesia, ya karena orang asing membuat gara-gara ke warga negara Indonesia, di situ negara harus hadir. Negara harus hadir membela warga negara Indonesia. Substansinya adalah hukum itu harus membela warga negaranya, bukan warga negara asing. Seperti itu hukum di Indonesia untuk kedaulatan Indonesia. Kalau hukum Indonesia untuk kedaulatan seluruh warga negara walaupun asing, di mana kedaulatan Republik ini? Oleh karena itu hukum di Indonesia harus berpihak kepada warga negara Indonesia. Menurut saya itu substansinya. Tapi nanti saya sih berharap ya, kalaupun nanti ada bom itu diperkarakan di negaranya ya, di Singapura. Apalagi kita tahu Singapura itu sangat care banget ya terhadap masalah perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Itu sangat konstruktif, hukumnya itu benar-benar komprehensif ya. Nah, saya rasa juga nanti mungkin akan terpenuhi juga rasa keadilannya sekali. Baik itu juga nanti di Indonesia. Di Indonesia ini kita akan tunggu aja kelanjutan proses pelaporannya saudari Ami ini. Dihentikan aja di Indonesia, ya kan, sebaiknya imigrasi mengambil alih, mendeportasi keduanya seperti itu. Ya, karena ada asas kausalitas sebab akibat. Orang Indonesia terlibat karena ada sebabnya orang asing. Seperti ini kan jadi membuat gaduh. Oleh karena itu saya yakinlah pihak aparat penegak hukum karena ada pertimbangan tertentu dapat menghentikan perkara ini. Saya tidak perlu mengajarkan bebek berenang ya, karena saya yakin banyak pasal-pasal yang berkaitan demi kepentingan umum. Kasus ini perlu dihendakkan, tidak perlu dilanjutkan. Dan juga saya harap nanti merah putih ini saatnya diuji ya, bagaimana persoalan antara warga negara asing versus warga negara Indonesia dalam konteks law enforcement, penegakan hukum yang sejatinya. Ini ujian bagi merah putih. Itu baru benar, ujian buat merah putih. Merah putih harus berpihak kepada warga negaranya, bukan warga negara asing. Justru itu sebaliknya, dilihat dalam konteks perkara yang substansial maupun yang prosedural. Tidak, kalau bukan perkara yang substansialnya di situ udah jelas ya bahwa warga negara asing yang membuat kegaduhan di sini. Saya rasa ibu-ibu juga nggak akan setuju kalau suaminya selingkuh, ya kan? Tapi banyak kan ibu-ibu nyalakan perempuan sebagai pelakor. Sekarang gini, Padahal nggak bisa, sekarang ya gini, nggak? Anda pun kalau melanggar hukum, Anda tidak bisa privilege, Anda tidak bisa mendapatkan hak istimewa, walaupun Anda presiden, walaupun Anda menteri. Tapi itu kan sesama warga negara. Nah, tapi perlu Kalau warga negara asing beda, harus dapat privilege. oleh karena itu makanya ini kan ada konvensi yang MUI yang sudah dibuat. Nah, di dalam konten tersebut itu semua sudah diatur. Salah satunya dalam kasus-kasus yang seperti ini. Gitu loh. Ya, kalau menurut saya tetaplah warga negara Indonesia privilege di negaranya. Ya, hukum harus melindungi warga negara Indonesia. Hukum harus membela merah putih, ya, bukan WNA. Oleh karena itu ada instansi yang menangani masalah WNA, apalagi WNA yang berbuat jahat dan WNA yang berbuat gaduh. Oleh karena itu diambil sederhana aja. Buat apa kita mengeluarkan biaya juga negara kita mengalami kerugian mengurusi warga negara asing? Lebih baik itu langsung dideportasi dan tidak boleh kembali lagi di Indonesia. Karena mengurus perkara kan perlu biaya. Jadi negara juga akan mengalami kerugian kan? Jadi harus melihat juga hukum itu kan kalau kita lihat dalam konteks pidana itu kan ada yang namanya locus delicti. Kita lihat juga tempus delictinya. Nah, ini kebetulan locus ini ada di Indonesia. Ya kan? Terjadinya kejahatan office bill seperti itu. Nah, itulah saya pikir moga-moga pihak aparat hukum bekerja cerdas, punya integritas, ya kan, dan mempunyai kapabilitas dan tentunya akuntabilitas kepada masyarakat. Tentunya ada dampaknya dong efeknya, bahwa Indonesia ini akan dilihat ya bahwa kita sebagai
negara Indonesia yang berdasarkan hukum itu pada kenyataannya cuma hanya jargon. Kan kita malu juga sebagai warga negara Indonesia, apalagi nanti di pemerintahan rejim nanti gitu. Ya saya rasa moga-moga hukum ini ditegakkan tanpa pandang bulu ya. Kalau menurut saya begini ya, hukum itu kalau buat warga negara ya berbeda dengan warga negara asing. Itu bukan hal yang baru. Di negara-negara lain juga begitu. Perlakuan terhadap warga negara asing di negaranya tentu berbeda. Mereka lebih berpihak kepada warga negaranya daripada warga negara asing. Jadi kita tidak perlu malu. Indonesia negara yang berdaulat. Indonesia milik Indonesia, bukan milik negara seluruh dunia. Jadi hukum yang berlaku di Indonesia itu harus dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia, oleh negara. Dan hukum itu harus tujuannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, bahwa hukum itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan warga negara asing. Itu Tapi ada ketentuan peraturan kita sebagai negara Indonesia yang tidak bisa hidup secara sendiri independen. Kita ketergantungan dengan negara-negara berbeda. Kalau masalah sendiri itu berbeda. Ada hal ketentuan peraturan yang diratifikasi terkait dengan persoalan tadi yang saya bilang tadi. Nah itulah dasar sebagai acuan. Substansinya adalah warga negara asing yang bikin masalah, bukan warga negara Indonesia yang bikin masalah. Jadi berbeda. Oleh karena itu sudah jelas kita ini tidak sendiri, bahwa di negara lain pun melakukan hal yang sama, lebih membela warga negaranya daripada warga negara asing. Kenapa kita tidak contoh seperti itu? Ini negara milik Indonesia, bukan milik Perkara negara. ini yang dilihat oleh sekian juta orang, maybe ya, ini akan kalau tidak berjalan dengan baik, ini akan menimbulkan presiden yang tidak baik ke depan. Wah, tidak Jadi baik. lagi-lagi nanti orang aspektarian atau orang asing yang mempunyai aktivitas di Indonesia ini itu juga akan memandang minor terhadap Indonesia. Enggak lah. Malah warga negara asing harus hati-hati kan. Aparat Indonesia tegas kok di Bali, yang melanggar hukum yang apa langsung deportasi. Apalagi ini yang bikin gaduh. Malah di situ lihat marwah bangsa Indonesia, kedaulatannya jelas begitu, sehingga orang asing yang datang ke Indonesia nggak bisa macam-macam, nggak bisa bikin gaduh ya. Dan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia juga semakin tinggi. Kita senang sama pemerintah yang melindungi warga negaranya daripada warga negara asing. Saya pikir ini hal yang menambah kredibilitas penegakan hukum di Indonesia, harus tegas terhadap orang asing. Begitu, jangan kita menyalahkan warga negara Indonesia sendiri seakan-akan hukum tidak dapat melindungi warga negaranya. Sebenarnya perkara ini sih sebenarnya sudah klasik ya. Saya pernah waktu di wawancara ini hal yang klasik karena di tahun 70, di tahun 80 itu kalau kita mencoba mengeksplor ya, artinya kita mengeksplor data-data peristiwa di beberapa tahun yang lalu. Ini ada kejadian-kejadian seperti ini. Akhirnya kok tetap juga kok pidana Indonesia itulah yang diberlakukan. Ya memang hukum pidana harus diberlakukan, tapi ada privilege untuk warga negara Indonesia. Apa salahnya tuh? Yang dianggap tadi selingkuhan ya? Dia juga menurut suaminya mungkin ibunya tidak melakukan perawatan ke anak-anaknya dengan baik. Dia tidak salah kalau mau mengambil anaknya. Ya kan, kita juga sebagai manusia yang baik gitu. Kalau ada anak kecil digebukin sama orang tuanya, kita kan orang baik akan terdorong untuk menolong anak kecil itu kan. Banyak tetangga yang melaporkan orang tua yang tidak baik terhadap anaknya, dia turun tangan langsung kan, laporkan, sehingga akhirnya orang tuanya dihukum. Begitu juga entah WNA atau WNI, kalau ada ibunya yang memperlakukan anaknya tidak baik, ya kita sebagai manusia, sebagai human ya kan, harus menolong, apalagi anak di bawah umur kan, seperti itu. Jadi itu hal yang biasa dan tidak akan mengurangi kredibilitas bangsa kita di dunia internasional ya kan. Perkara Israel ini sebenarnya cerminan perkara-perkara yang sifatnya universal. Artinya semua orang mempunyai kepedulian terhadap hal-hal tersebut. Iya, karena itu makanya saya katakan tadi asas kausalitas, sebab akibat. Yang pelakunya adalah warga negara asing, bara apinya adalah warga negara asing, akarnya adalah warga negara asing. Kalau udah apinya warga negara asing, ya
kita padamkan saja apinya, deportasi mereka berdua ke sana, selesai. Bangsa Indonesia tidak pusing-pusing, tidak keluar biaya, dan tidak jatuh juga kredibilitas bangsa Indonesia, ya kan? Di tengah-tengah krisis ini kita harus membiayai perkara yang melibatkan warga negara asing buat apa? Buang-buang uang, lebih baik deportasi kembalikan ke negara asing, dan itu credit point bahwa bangsa Indonesia benar-benar kita lihat melindungi warga negara Indonesia. Itu masih dalam tataran yang teori praktikal ya. Tapi pada tataran implementasinya tidak demikian. Nah, kalau dianggap teori udah tinggal diterapkan aja, kan ada undang-undang imigrasi, kan ada pelindungan hukum, ya undang-undang imigrasi udah bisa melakukan itu, tidak perlu proses-proses pidana lagi di kepolisian, ya kan, langsung undang-undang imigrasi diambil langsung. Kalau memang itu mau diimplementasikan, ya kan, ya harus direvisi loh undang-undang hal tersebut. Karena undang-undang yang sekarang ini, yang tadi seperti saya katakan tadi, itu harus menerima sanksi atau kena punishment terhadap kejahatan prosedur. Tidak perlu nunggu revisi, orang kejadiannya sekarang nunggu revisi nggak bisa dihukum, itu kan nggak bisa dideportasi, sedangkan deportasi udah ada aturannya kan. Jadi tidak perlu kita merevisi capek-capek, lebih baik gunakan undang-undang keimigrasian, deportasi mereka berdua, selesaikan di negaranya. Seperti itu menurut Karena saya. di dalam masalah deportasi itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tapi ini kan beda, ini kan kejahatannya, ini delik aduan yang absolut loh. Kejahatan yang masalah terkait dengan kasus Ini bukan delik aduan. Ini delik aduan absolut. Bukan delik aduan. Jadi overspill itu 284 ayat 2 ya, itu harus ada yang dirugikan itu mengadu. Kalau nggak ada yang mengadu itu nggak bisa. Kalau nggak dilakukan penculikan apa? Anak Yang mengadunya sudah sangat tepat, yaitu saudari Abi sebagai istri yang menjadi korban. apa ngelaporin apa kasus penculikan? Bukan. Ya kan bisa jadi selingkuhan suaminya tadi adalah melindungi anak-anak yang berdasarkan karena dapat masukan dari suaminya, bisa jadi sebagai alat. Jadi jangan jadi korban dua kali, dianggap pasal penghinaan, dianggap penculikan anak, merugikan bangsa Indonesia itu dua-duanya kan. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia jadi pahlawan karena ingin melindungi anak. Begitu. Nanti kita lihat akhir dari proses ini, yang nanti kita lihat apakah ini berjalan ya sesuai atau on the track ya sesuai dengan ini. Kita lihat aja nanti. Nah ini yang salah kan suaminya, jadi dua wanita jadi korban, ya enggak? Nah jadi jangan salahkan, saya juga nggak mau menyalahkan istrinya kan, karena dia juga jadi korban. Istri yang sahnya dia, suaminya yang tanda kutip tidak benar, dia melakukan selingkuh. Dan tanda kutip lagi, ya kalau masalah anak, ya kalau istri suaminya menyalahkan selingkuhan juga tanda kutip salah juga, jangan menyalahkan selingkuhan, karena suaminya mau diambil, kalau dia dituduh pelakor, suaminya mau diambil, kenapa suaminya mau diambil? Kan seperti itu. Dan suaminya bisa aja cerita yang mengada-ngada bahwa istrinya jahat dan sebagainya, kita belum tentu nih, mereka berdua yang tahu masalah sejahat apa kan. Oleh karena itu harus jelas dulu, jangan sampai warga negara Indonesia menjadi korban. Ya dua-dua wanita jadi korban. Oleh karena itu biarin suaminya sama istrinya pulang aja dulu ke negaranya, selesaikan, bawa anak-anaknya. Kalau terjadi pelanggaran terhadap anak-anak, selesaikan menurut hukum negaranya. Makanya kan nanti ada premis kan, pernyataan saudara Abi Yusuf ya, bahwa itu bisa juga probability ya, kemungkinan korban itu adalah dua orang, bisa atau apa. Ya premisnya gini, wanita tidak pernah bersalah. Premisnya gitu, wanita tidak pernah bersalah. Itu kan premis kan. Nah makanya tadi dari awal saya sudah katakan, ya perempuan itu adalah kaum inferior, ya kaum yang posisinya itu menjadi objek penderita. Makanya oleh karena itu, ini lebih menarik nih. Kalau ini perkara laporan ditindaklanjuti gitu sampai di pengadilan, biar masyarakat terang benderang. Tidak perlu sampai pengadilan. Ya kalau udah dua wanita, kalau menurut saya dua wanita ini jadi korban, satu laki-laki, ya enggak? Yang satu warga negara Indonesia, yang satu warga negara asing nih. Ya udah, yang warga negara asing, suaminya kan warga negara asing, pindahkan, selesaikan di sana. Kita melindungi bangsa Indonesia, melindungi warga negara Indonesia.
Karena yang wanita ini menurut saya juga jadi korban. Ingat, saya dalam menangani kasus wanita sama laki-laki, saya tidak pernah salahkan perempuan. Yang salah adalah selalu laki-laki. Nah, Silakan diuji teori saya. Itu yang saya belum bisa terima. Ya, perspektif hukumnya. Tahu nggak di tahun 70-an? Berbeda, Waktu bro. ada perkara perkosaan yang kebetulan pada saat itu adalah hakim agungnya adalah Bismar Suregar, hakim agung. Pada saat itu masyarakat pada saat dulu itu menilai bahwa kasus perkosaan itu dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Namun pada realita kenyataan di lapangan itu justru kebalikan. Kaum laki-laki itulah yang diperkosa oleh kaum perempuan. Nah, ini di zaman digital nih, yang dimana peradaban juga udah semakin canggih. Saya yakin nggak selalu melulu, ya kan, bahwa laki-laki itulah yang menggoda perempuan. Bisa juga kebalikan, perempuan yang menggoda laki-laki. Itu kayaknya Gitu. laki-laki anomali kalau diperiksa oleh perempuan ya. Anomali itu laki-laki perlu dipertanyakan juga, ya enggak? Tidak ada laki-laki anomali kalau diperkosa oleh perempuan. Bilang aja dia kepengen, ya enggak? Ini kasus kasus real. Berapa? Itu salah pertimbangan lah, kalau menurut Ya, saya kan? salah pertimbangan. Jadi saya harap kalau ini ditindaklanjuti semakin terang benderang lah perkara. Jadi jangan masalah laki-laki pasrah di lembaga perempuan, memang tenaga laki-laki lebih lemah dari perempuan kan, emang bilang aja kepengen diperkosa ya enggak? Orang laki-laki harus gagah perkosa, ini mana laki-laki diperkosa kan ada itu. Jadi kalau laki-laki yang ada normal. akhirnya nih dalam menutup kita diskusi dengan saudara Yusuf, saya harapkan perkara ini menjadi hal yang terakhir dan di kemudian hari semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian ini yang terulang. Ya itu pesan saya terakhir juga, saya berharap merah putih adalah tetap merah putih. Hukum melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan warga negara. Itu aja closing statement saya. Oke, thank you ya. Ya. Yep. Jadi di dalam kasus ini, dalam perspektif hukum saya, tidak harus perempuan ya yang mencoba menstimulasi laki-laki. Bisa juga kebalikan, karena menilik dari perkara atau kasus-kasus di era tahun 70-an yang pada kenyataannya itu pernah terjadi bahwa laki-laki itulah yang menjadi objek penderita. Ada anomali pertimbangan, Gitu. ada anomali pertimbangan hukumnya. Jangan perkara 1 dari 1000. Jadi saya harap nanti merah putih itu tetap merah putih. Nggak Hukum bisa. adalah tetap hukum, salah adalah tetap beda, salah. beda, hukum beda, ya kan? Hukum itu berada di bawah merah putih, iya nggak? Seperti itu menurut saya. Kan itu kasus yang berlaku umum. Yang enggak, perkara umumnya adalah perkosaan itu dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan selama ini. Ini Jadi, tahun 2020, diambil tahun 1970. Jadi kita Udah gengsi banget tuh. kita punya hope ya, kita punya harapan. Jadi perkara ini jangan lagi nanti terulang hal-hal yang seperti demikian. Karena ini perkara klasik. Supaya tidak terulang, ya kan? Iya enggak? Makanya kita harus jelas, jangan ada kasus kelainan dianggap jadi kasus umum, ya nggak? Itu kan Oke, kelainan thank you. tadi, ya kan? Nah, Oke, akhirnya ya dalam perbincangan hukum saya akan singkat mengatakan semoga kita akan bertemu kembali dalam tayangan kasus-kasus yang lebih menarik lagi. jangan bicara semoga lo, seakan-akan lo udah pamit lo, ya. Udah, kita akan berjumpa lagi di dalam kasus selanjutnya yang thank you. lebih menarik ya. Terima Oke. kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.